import ya. Baik, kita mulai ya. Jadi ini adalah aplikasi sebelumnya yang minggu lalu ya, dimana aplikasi ini kalau kita jalankan dia akan masukkan nama, kemudian kita masukkan nama dan kita mau submit, maka dia akan menampilkan nama kita beserta tulisan depannya. Nah, saya tulis nama, saya submit, ya muncul namanya menggunakan kata hello di depannya ya. Oke, ini saya share screen-nya layar apa all ya? Saya stop dulu ya. Saya share screen semua aja biar gampang. Nah, saya share screen semua. Oke, loadingnya berat. Nah, ini program sebelumnya ya. Sekarang saya akan menambahkan sebuah form baru. Menambahkan form baru itu dengan cara klik kanan di nama projectnya, kemudian kita pilih add, kemudian kita masukkan Windows Form. Misalkan namanya di sini adalah, saya akan buat sebuah form hitung nilai seperti ini. Oke, kemudian case tadinya adalah saya akan buat sebuah kelas mahasiswa, kemudian kelas nilai. Tujuannya untuk menghitung huruf mutu. Oke, untuk menghitung huruf mutu sederhana ya. Jadi di sini saya akan buat kelas baru. Sini saya buat kelas, namanya mahasiswa.cs. Kemudian saya masukkan pakai public aja ya. Di sini public string name. Kemudian saya buat lagi public string nama mahasiswa. Oke, saya buat sederhana aja seperti ini. Kalau kita tambahkan lebih detail lagi ya silakan, name, nama mahasiswa, telepon, alamat dan seterusnya. Kemudian saya akan buat lagi di sini mata kuliahnya. Jadi saya add lagi kelas baru. Oke, namanya mata kuliah, nama kelas. Nah, kemudian kita masukkan di sini atributnya public string, nama mata kuliah, kemudian public string kode ya, kode mata kuliah. Oke, ini nggak enak bacanya, saya taruh di atas gini ya, pun sama aja. Nah, kemudian sudah punya mahasiswa mata kuliah, karena kita ingin hitung nilai, maka saya akan buat lagi kelas, namanya adalah nilai. Oke ya, jadi kalau kita buat sampel ya tentang pemrograman presentasi objek, memang yang harus bisa kita lakukan di awal adalah mengidentifikasi kelas-kelasnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya ingin membuat sebuah aplikasi sederhana untuk menghitung huruf mutunya gitu kan, untuk mengecek huruf mutu dari mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Jadi saya identifikasi ada kelas mahasiswa, kelas mata kuliah, dan kelas nilai. Nanti kemudian kelas-kelas ini akan saya gunakan di dalam form hitung nilai. Nah, berikutnya nilai di sini. Nilai kita menggunakan data mahasiswa. Jadi saya buat objek mahasiswa, namanya MHS, misalkan new mahasiswa. Nah, karena nilai ini memiliki objek dari mahasiswa, kita untuk masukkan data nama mahasiswanya gitu ya, anonimnya. Kemudian nilai juga ada informasi tentang mata kuliahnya. Jadi saya buat objek mata kuliah seperti ini, namanya MK ya, objeknya untuk mata kuliah. Kemudian saya buat lagi, saya butuh data untuk menampung nilai. Nilainya mungkin bisa berkoma ya, jadi saya gunakan double aja seperti ini nilai. Kemudian saya buat lagi huruf mutunya. Oke, huruf mutu seperti ini ya. Jadi kalau nama variabel kita nggak boleh ya pakai spasi, pakai simbol seperti itu.
Kalau pakai angka masih boleh, paling ditempatkannya di akhir kayak gini, it's okay. Cuman kalau buat seperti ini ya artinya agak aneh ya. Jadi cukup seperti ini. Huruf mutu. Nah, nilai ini ingin menghasilkan huruf mutu dari nilai yang didapatkan mahasiswa tersebut. Jadi saya buat fungsi, kan saya buat public void, misalkan namanya cek ya, huruf mutu seperti ini. Oke, kenapa void ya? Karena kita belum belajar lebih detail tentang fungsi ya. Jadi kita buat yang sederhana dulu. Di sini kita gunakan fungsi yang tidak ada nilai kembaliannya, yaitu menggunakan void. Oke, kemudian di sini untuk pengecekan berarti saya akan gunakan percabangan karena tergantung nilai masing-masing ya. Misalkan kayak gini, if nilai, oke saya buatnya sederhana aja ya. Jika lebih besar dari 80, maka dia huruf mutunya adalah A gitu ya, huruf mutunya A. Kemudian kalau misalkan lagi seandainya dia tidak di atas atau lebih besar dari 80, tapi dia masih di bawah tapi lebih besar dibandingkan dengan 70, maka huruf mutunya itu adalah B. Kemudian saya buat else if lagi. Kalau seandainya ternyata dia nilainya masih tidak lebih besar atau sama dengan 70, tapi di atas 60, maka huruf mutunya itu adalah C. Kemudian kita buat lagi, kalau seandainya lebih besar dari 50 ya, atas 50, maka huruf mutunya itu adalah D. Kita buat seperti ini. Kemudian kita buat lagi else nya, berarti dia di bawah 50 ya, maka huruf mutunya itu adalah E. Nah, ini untuk pengecekan nilai huruf mutu ya berdasarkan nilai. Kita udah buat fungsinya seperti ini. Nah, kemudian kita akan hubungkan dengan formnya, form hitung nilai. Oke, di sini kita akan rapikan lagi. Jadi kita klik kanan properties di formnya. Saya akan hilangkan lagi si minimize sama maximize-nya ya. Jadi kita atur di sini form border style-nya. Oke, saya akan gunakan Fix to Windows. Kemudian lagi namanya, karena kalau tulisannya FRM hitung nilai. Nah, di sini itu cukup nama kelas formnya aja ya, FRM hitung nilai. Untuk teksnya, untuk title dari window ini, saya akan gunakan misalkan namanya perhitungan nilai dan huruf untuk, nah, misal seperti ini, menggunakan property text. Oke. Kemudian berikutnya saya akan gunakan label di sini untuk memasukkan name label. Saya klik kanan lagi properties, saya tuliskan nomor induk mahasiswa. Kemudian saya buat label lagi. Ini labelnya adalah nama mahasiswa. Oke, ini ya nomor induk sama nama. Nah, kemudian misalkan saya ingin tambahkan group box. Oke, ini buat hiasan aja ya. Buat hiasan aja saya tambahkan group box. Mana group boxnya? Nah, ini group boxnya. Kemudian saya harus send ke back ya, ke belakang si group box nih. Send to back biar nama mahasiswa muncul. Saya atur seperti ini. Ini kita sambil belajar desain ya untuk tampilannya. Kemudian group box-nya saya klik properties, teksnya, nah di sini misalkan data mahasiswa. Oke, udah ya. Nah, di group box kemudian saya akan masukkan text box untuk menginput nama mahasiswanya sama name, text box T. Nah, ini dia. Oke, kan name dulu ya, baru nama ya. Saya balik. Nah, nomor dulu, baru nama.
Oke, ini nomor induk mahasiswanya. Kemudian saya atur lagi propertiesnya. Saya ingin perbesar fontnya, size-nya misalkan 10. Jenis fontnya oke. Nah, ini 12 kali ya, cukup ya. Sans serif 12. Oke, kemudian namanya saya gunakan lagi text box. Saya akan gunakan properti yang sama, pakai sans serif tetap, dan dia 12. Oke, font ya. Nah, 12. Nah. Oke, kita agak sedikit panjang ya. Kita buat agak sedikit panjang. Nah, seperti ini nomor induk. Ya, oh ya, jangan lupa kita masukkan ini ya, nama dari masing-masing kontrol si itu text box ini. Yang gunakan nama tx name. Oke. Kemudian yang nama mahasiswa saya gunakan lagi properties di sini tx nama. Oke. Besar semua. Ini nama. Oke. Nah, terus berikutnya lagi saya akan buat lagi group box G mana. Ini untuk masukkan mata kuliahnya. Klik kanan properties text. Ini adalah mata kuliah ya. Mata kuliah diambil, saya masukkan lagi label di sini. Klik kanan lagi properties. Ini kode mata kuliah. Kemudian saya pakai label lagi. Klik kanan properties. Ini mata kuliahnya. Nama ya, nama mata kuliah. Oke, kemudian kita masukkan text box masing-masing. Ini kode. Oke. Kemudian klik kanan lagi properties. Saya atur lagi fontnya, ukuran size-nya 12. Nah, 12. Kemudian buat lagi text box. Di sini kita panjangkan lagi. Atur lagi propertiesnya, dia size-nya 12. Oke, dan jangan lupa si nama kontrolnya ini tx kode mk, ini tx nama mk. Oke. Nah, seperti ini dapat data mahasiswa dan mata kuliahnya. Kemudian saya akan masukkan lagi label untuk masukkan nilai. Saya pakai L di sini ya. Oke, kemudian kita atur propertiesnya. Kemudian saya atur fontnya. Akan saya perbesar aja 14 gini. Kemudian teks t nilai seperti ini. Oke, kemudian kita masukkan text boxnya trst. Nah, ini text box nilainya. Nah, kemudian kita atur lagi, klik kanan properties. Nih ya, teksnya. Kemudian saya atur si fontnya, size-nya tadi 14 ya. Nah, saya atur 14 untuk nilai, atau perbesar lagi juga boleh, 18. Nih ya, 18. Nah, kemudian saya buat lagi label untuk mendapatkan huruf mutu.
Nah, untuk label ini untuk contoh ya, jadi saya tidak akan gunakan buat menampilkan informasi statis seperti data mahasiswa, mata kuliah, tapi saya akan gunakan untuk informasi dinamisnya untuk menampilkan huruf mutunya. Jadi karena dia dinamis, maka nama labelnya kita ganti ya, jadi LB, ini misalkan huruf mutu. Kemudian saya atur lagi size-nya 20 misalkan. Nah, oke. Kemudian saya atur warna ya. Buat hiasan aja. Warnanya pakai 4color. Saya akan ganti hijau. Enak nggak lihat ya? Oke, cukup lah. Nah, seperti ini. Oke, jadi ketika kita masukkan data mahasiswanya, mata kuliah, nilai, kemudian dia akan tampilkan hasilnya di label 6 ya. Lalu saya akan buatkan tombol. Oke, tombol di sini button. Nah, ini adalah tombol untuk submitnya. Klik kanan lagi, properties. Oke, fontnya saya ganti 14. Kemudian teks ya, kita submit. Kemudian nama buttonnya misalkan button submit. Nah, seperti ini. Oke, saya panjangin aja. Nah, ini ya button submit. Oke, mungkin saya tambahkan lagi background color ya, biar kelihatan. Ini ada namanya back color. Ini untuk ganti warna belakang atau background. Saya ganti ini. Udah. Seperti itu. Oke, saya save dulu. Kemudian berikutnya lagi kita belajar di sini. Saya akan masukkan sebuah list box untuk menampilkan data yang sudah kita simpan ke dalam list box L. List box. Ini. Jadi nanti data yang kita masukkan di data mahasiswa, mata kuliah, dan nilai serta huruf mutunya, dia akan masuk ke dalam list box ini. Nah, namanya ini list box 1. Kalau kita yang ganti bisa ya, nama list boxnya misalkan tadi label LB ya. Ini kita harus buat yang jangan LB lagi gitu, misalkan list aja ya, list data. Oke. Seperti ini, list data. Nah, saya save lagi. Oke, kita udah jadi formnya ya, kita udah jadi formnya. Di tombol submitnya ada. Kemudian berikutnya di sini kita akan belajar tentang validasi. Di Visual Studio ada namanya error control. Oke, saya cari di sini. Kalau misalkan belum ketemu ya gini, bisa kita udah scroll kayak gini, search aja. Nah, ini namanya error provider ya. Di sini saya tarik, saya taruh. Nah, error provider 1. Jadi saya drag ke dalam formnya. Nanti ini akan saya gunakan untuk menampilkan pesan kesalahan ya. Kesalahan ini untuk memvalidasi di mana setiap data ini harus ada nilainya ya, nggak boleh dikosongkan. Oke, jadi saya akan buat validasinya di dalam form perhitungan ada huruf mutu ini. Saya gunakan kodenya, jadi klik kanan, view code. Oke, kemudian saya buat fungsi. Nah, kalau ini saya nggak perlu pakai public ya, karena digunakan untuk kelasnya sendiri. Misalkan ini adalah validasi. Oke, kita buat. Tadi ada nomor induk ya, nomor induk mahasiswa. Kita jadi pakai if. Oke, kita pakai if. Jika nomor induk mahasiswa tadi tx name ya, tx name dot text itu kosong, saya pakai length aja. Jika dia kosong artinya panjangnya 0 ya, nggak ada kata yang kita masukkan. Kemudian saya gunakan di sini if, maka saya gunakan lagi si error providernya, jadi nama error provider 1.
Oke, saya masukkan set error di sini. Nah, set errornya saya gunakan tx. Ini jadi ada dua parameter ya. Pertama adalah nama kontrolnya. Jadi buat informasiin errornya yang kontrol ini loh, kayak gitu. Dan saya kasihkan informasi tidak boleh kosong. Bisa buat variabel aja ya di sini. String info. Infonya tidak boleh dikosongkan. Jadi ya parameter kedua saya tuliskannya info. Oke. Nah, ini buat xName. Saya copy paste aja biar cepet. Else if ini untuk tx nama kuliah ini ya. Nama mahasiswa. Tx nama ini mahasiswa. Nah, ini pentingnya kita memberikan nama pada masing-masing kontrol biar mudah kita identifikasi. Kalau kita masih menggunakan textbox 1, textbox 2, kita nanti bingung. Ini nama kontrolnya digunakan untuk apa gitu. Nah, kalau gini kan enak. Ini buat kode mata kuliah. Kemudian ini untuk habis kode itu apa namanya? Nama mata kuliahnya ya. Nah, nama MK. Nah, ini. Oke, terus berikutnya lagi adalah nilai ya, nilai. Oke, belum ada nilai ya. Kita cek dulu di formnya. Ini properties, namanya kayak belum kita ubah. Tx nilai. Nah, kita klikkan lagi view code. Ini pakai else if ini tx nilai. Oke, dan jadi semuanya nggak boleh kosong ya. Kemudian kalau nilai juga nggak boleh negatif. Jadi kita buat lagi else if di sini. Nah, tx nilai angkanya ingin kita cek. Jadi saya convert dulu. Oke, to double si tx nilai dot text dia tidak boleh kurang dari 0. Jika kurang dari 0, maka para providernya ini tx nilai dan informasinya saya masukkan nilai tidak boleh negatif seperti ini. Nah, ya, tidak boleh negatif. Oke, karena saya buat fungsi kayak gini, berarti mau nggak mau saya harus buat return value ya. Oke, jadi saya akan buat di sini ya return value-nya. Oke, supaya gampang aja ya, saya pakai string ya supaya gampang. Oke, string validasi. Nah, ini kemudian saya buat stringnya string tadi info, ini mungkin cek kali ya, cek. Kita kasih nilai defaultnya adalah gagal. Oke, kalau else nya kita buat, jadi kalau seandainya dia udah datanya dimasukkan dan nilainya tidak kurang dari 0, saya buat ceknya adalah di sini berhasil. Oke, karena kita menggunakan tipe data ya di sini pakai return value, maka harus kita return fungsi-fungsi tersebut untuk mengembalikan nilainya. Oke, string check. Nah, return check. Ini ya. Tuh. Nah, ciri khas dari fungsi kita menggunakan ini ya, tanda kurung. Oke, kita dapat validasinya. Sudah. Ini else-nya. Oke, sudah return check. Nah, bisa rapikan aja. Nah, kemudian setelah kita buat validasi di sini, ini ada tanda bintang, belum saya save. Kita kembali lagi ke formnya. Kemudian saya klik tombol submit ya, buat event.
atau submit klik. Jadi saya akan simpan datanya tersebut ke dalam list box ya, dan ke dalam kelas dulu ya, kelas masing-masing, kelas mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Oke, jadi kita buat aja biar lebih cepat. Nanti kita buat validasinya ya. Kita buat dulu nih, kita buat nilai objek sama dengan new nilai. Oke, kemudian obj titik, kita panggil si mahasiswa dulu deh, mahasiswa, kemudian nim-nya. Oke, ngambil dari tx nim. Oke, tanya dari mana nih MHS? MHS itu kita ngambil dari nilai ya. Nah, .cs kita lihat dia ada atribut reference ke mahasiswa. Nama objeknya MHS. Oke, jadi kita panggil di sini MHS, ambil ke txnim.txt. Kemudian buat lagi si MHS lagi, ngambil yang nama ya. Namanya ngambil dari tx nama .text, kemudian buat lagi ini yang objek mata kuliah, ngambil dari kode sama dengan tx kode ya, kode mk .text seperti ini. Kemudian buat lagi mk ya, nama mata kuliah, ngambil dari tx nama mk.text ya, seperti ini ya. Kalau ini ada huruf besar huruf kecil ya ini aja ya, apa namanya, kamu rapikan silahkan. Biasanya kita rapikan kecil semua atau gabungkan ya huruf besar huruf kecil. Oke, kita udah punya objek mahasiswa, mata kuliah. Berikutnya adalah nilai ya. Nah, nilai sama dengan nilai kita convert dulu. Kita ngambil dari tx nilai.text lalu dikonvert ke double. Oke, kita udah dapat informasi-informasinya. Kemudian huruf mutunya ya, huruf mutunya. Oke, huruf mutunya itu ada di fungsi nilai ini ya. Kita panggil cek huruf mutu. Jadi saya buat obj titik panggil fungsinya cek huruf mutu. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah kode untuk menyimpan data ke objek dari nilai. Dan sebelum disimpan ke sini harus divalidasi dulu. Jadi ini saya cut, saya pakai if dan else. Nah, else itu kalau berhasil. Saya gunakan else kalau dia berhasil. Nah, if-nya kalau misalkan dia gagal. Jadi kita buat validasi ya. Ini kan manggil fungsi validasi, namanya tadi apa? Oke, validasi. If validasi, dia kembaliannya adalah gagal ya. Jika dia returnnya gagal, maka tampilkan pesan ini ada ini. Kemudian saya pakai message box. Oke, saya pakai message box atau kotak teks show seperti ini. Lalu saya tampilkan pesannya ya. Misalkan apa ya, data error atau data gagal ya, data gagal dimasukkan gitu aja. Gagal dimasukkan di sini, kemudian harap cek kembali. Ke tanda seru. Nah, oke, seperti ini. Jadi kalau gagal tampilkan pesan, else-nya dia masuk ke sini dan datanya akan disimpan ke dalam list box ya. Saya ingin masukkan ke dalam list box. Oke, jadi saya akan buat di sini tadi namanya list ya, list data ya. List data ini item di list box itu kita gunakan di sini nama propertiesnya item dan nama fungsinya add untuk masukin datanya. Oke, yang pertama misalkan di sini name-nya saya masukin obj mhs name.
Oke, kemudian berikutnya nama mahasiswa. Ini kalau saya tuliskan teks nama mahasiswa panjang banget, jadi saya gunakan OBJ aja langsung ya. Nama mahasiswa. Oke, untuk upper. Nah, biar huruf besar. Oke, kita buat lagi di sini. Habis itu ada kode mata kuliah. Saya buat lagi kode mata kuliah. Oke, kode MK aja ya. Kode MK. OBJ MK titik kode MK. Nah. Oke, terus berikutnya mata kuliahnya ya. Kode MK mata kuliah. Maka di sini nama mata kuliah. Nah. Oke. Terus saya buat lagi ini udah ya, nilai. Oke, nilainya saya masukkan OBJ titik nilai. Saya ubah ke string, nilai itu string. Oke, berikutnya adalah huruf mutu. Jadi saya cek lagi huruf mutunya, huruf mutu. Nah, oke, lalu saya buat lagi di sini pembatas ya. Nah, pembatas saja. Oke, kayak gini. Kemudian saya buat lagi di font designernya. Mungkin saya perbesar dikit ya. Oke, kemudian kita klik kanan lagi si formnya, properties. Saya ingin tempatkan di tengah-tengah layar. Jadi start screen-nya harus saya ubah dan start position ya. Jadi ke center screen. Oke, jadi kalau dijalankan dia ke tengah-tengah layar. Nah, gini. Oke, terus berikutnya lagi. Oke, kita harus cek ya. Berikutnya kita cek. Tadi udah muncul belum labelnya ya. Saya cek kodenya dulu. Nah, ini belum nih. Kita udah masukin data, cek huruf mutu. Nah, kemudian kita buat label ya, label huruf mutunya kita teksnya ngambil dari OBJ titik huruf mutu. Oke. Ngambil di label nanti ya. Oke. Klik kanan lagi designer. Oke, muncul ke sini. Berikutnya kita yang jadikan penghitung nilai program yang dijalankan duluan atau pemilikan duluan. Jadi saya buat di sininya adalah tadi FRM ya, penghitung nilai. Di dalam kelas programnya saya ubah runnya ke penghitung nilai. Oke, ini udah. Kita cek berikutnya ya, masuk ke pengujian. Di sini saya running. Oke, apakah ada error atau enggak? Oh, memang lama ya. Oke, seperti ini datanya ya. Oke, kita lihat nih, ini ukurannya ya. Ini bisa aja sih saya perbesar dikit. Ya udah, yang ada dulu aja deh. Oke, saya submit dulu. Oke, dia masukin data gagal masuk, cek kembali. Misalkan saya cek name-nya adalah sekian. Saya submit. Oh, ini belum dihilangkan, jadi saya stop dulu ya. Oke, saya stop lagi. Ketika udah error tuh, kalau udah berhasil maka dia harus dihilangkan ya, si pesan errornya. Jadi saya kembalikan ke view code.
Nah, di sini set error, kalau kosong dia tampilin set error, ya error tadi masukin. Ini kalau berhasil, maka error providernya ini harus dikelirkan. Ya, tapi kalau kayak tadi berarti ketika ini ada berhasil dimasukkan ke sini ya. Saya ketika submit, oke, ketika submit saya clearkan lagi. Nah, providernya saya clearkan ketika di submit. Clearkan, kemudian panggil validasi. Oke, saya running lagi. Saya submit. Oke, saya masukkan datanya, submit. Nah, dia hilang sesuai. Oke, kita cek lagi namanya, submit. Oke, dia hilang, muncul di kode mata kuliahnya, submit. Oke, masukin lagi, submit. Oke, kita masukin negatif dulu, submit. Oke, cek kembali, kemudian saya masukkan 90, submit. Nah, ini berubah jadi A, dia masuk ke sini gitu. Oke, cuman gak enak tadi ya tulisannya label 6 di formnya, jadi kita atur lagi namanya, jangan label 6. Oke, kurang enak lihatnya, huruf untuk nah seperti ini berfoto. Oke, sekarang kita running. Tadi udah ya validasinya. Nah, kita masukkan sekarang data benarnya misalnya 400, namanya, kemudian kita inputkan. Misalkan namanya adalah Rafael. Oke, namanya ya Rafael Struik. Kode mata kuliahnya misalkan TIF 01, teknik informatika ya, TI aja deh, TI 001. Nah, kemudian mata kuliahnya misalkan pemrograman berorientasi objek, nilainya misalkan 87, submit ya A, muncul di sini. Nah, kita bisa lihat gas huruf besar ya namanya, karena kita pakai to upper tadi. Oke, kemudian yang kedua kita masukkan lagi. Nah, kalau kita lihat di sini, ini masih ada datanya ya. Enaknya adalah di-clearkan. Oke, enaknya ketika udah disubmit data masuk, kemudian dia dikosongkan. Oke, jadi saya stop lagi. Saya buat view code lagi. Oke, di sini saya akan buat fungsi buat clearkan aja. Ya, void clear. Kita clearkan tx name clear, tx nama clear, tx kode ya, kode mk clear, kemudian tx lagi nama mk, clear, terus tx nilai clear, 1, 2, 3, dan huruf mutu ya, huruf mutu atau label huruf mutunya. Oke, teksnya dibuat di sini huruf mutu, dan fungsi clear ini dipanggil
setelah datanya masuk ya di sini clear. Nah. Oke, saya start lagi. Kemudian saya masukkan misalkan 1401, namanya Hernando Ari. Nah, kodenya TI 001, pemrograman berorientasi objek. Nilainya misalkan 90. Saya submit. Oke, ini data masuk, ini clear. Nah, kemudian saya masukkan lagi 1402. Misalkan namanya adalah JICS. Oke. Mata kuliahnya misalkan sama TI 01, pemrograman berorientasi objek. Nah, nilainya misalkan 96. Saya submit. Nah, oke, ini A semua ya, saya ganti lagi 14003. Nah, namanya misalkan Jordi Ahmad. Nah, mata kuliah TI 001, pemrograman berorientasi objek. Nilainya misalkan 67. Submit. Nah, oke, seperti ini. Buat user interface, kemudian di sini buat list box dan masing-masing kontrol ya untuk form perhitungan nilai dan huruf mutu.